Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ittaqullah fa innahu ra'su kullu amrin. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya yang berbicara dan yang mendengarkan ini tetap berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepekan sekali Nabi Muhammad SAW mengingatkan seluruh muslimin untuk selalu bertakwa kepada Allah. Setahun sekali dalam setiap sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan seluruh muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah Jumat kali ini mari kita lihat sama-sama, kita ingat kembali ayat yang sering kita baca atau selalu kita baca di bulan Ramadan. Dan mungkin ada di antara saudara menghafalnya. Ayat tersebut adalah perintah Allah, dimulai dari surat Al-Baqarah ke belakang, maka dia kira-kira adalah perintah Allah yang ke-6 atau yang ke-7. Dari awal surat Al-Baqarah, ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, begitu kata Allah, wahai manusia semuanya, kulu makanlah kalian semua, mimma fil ardi, dari apa saja yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal yang baik, begitu kata Allah. Ini perintah Allah kepada kita semuanya manusia. Allah berfirman dalam ayat ini dengan memanggil manusia. Tidak peduli dia muslim atau non muslim, tidak peduli dia sudah beriman atau masih kafir, masih musyrik, enggak peduli. Allah menyuruh pada mereka semuanya agar memakan dari apa saja yang ada di muka bumi ini, tetapi yang halal dan yang baik. Halalan yang baik yakni yang halal yakni bukan yang haram. Kemudian thayyiban, yang baik, maksudnya yang makanan yang baik untuk jasad tubuh kita dan untuk ruhani kita, untuk roh kita. Makanan yang baik untuk tubuh kita dan untuk jiwa kita atau untuk akal pikiran kita. Kalau ada makanan atau minuman tetapi dia tidak baik untuk akal kita, tidak menyebabkan akal kita rusak kalau memakannya atau meminumnya, maka yang seperti itu adalah dilarang oleh Allah untuk kita memakannya atau meminumnya. Jadi kata Allah, makanlah kalian yang halal dan yang baik. Kemudian kata Ibnu Abbas, tuh lihat hadhil ayah, pernah dibacakan ayat ini dalam suatu saat indan Nabi SAW, di hadapan Nabi SAW. Jadi suatu ketika ada orang membaca ayat ini di hadapan Nabi.
Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata ayat ini tadi. Yang maknanya, kata Pak Ibnu Abbas, ketika ayat ini dibacakan di hadapan Nabi, tiba-tiba berdirilah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini langsung berdiri, bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah, doakanlah kepada Allah ya Rasulullah, ayyaj'alani, agar dia Allah menjadikan aku mustajabad dakwah, orang yang mustajab doanya. Permintaan yang bagus. Seorang sahabat berdiri di depan Nabi lalu meminta, ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku orang yang mustajab doanya. Apa kata Nabi? Apa jawab Nabi? Maka Nabi bersabda, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau kamu kepingin doamu mustajab, doamu, setiap doa-doamu didengarkan oleh Allah, kamu minta apa saja akan dikabulkan oleh Allah, caranya adalah, kata Nabi mengatakan, ya Sa'ad, atib mat'amaka, baguskanlah makananmu. Maksudnya kamu pilih makanan yang baik, yang halal, yang baik, kamu makan itu. Takun mustajabat dakwah, kata Nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya. Jadi saudara sekalian, dari ayat ini kita dapat pelajaran bahwa, dari ayat dan hadis ini kita dapat pelajaran bahwa kalau kita kepingin dalam hidup ini diberi kemudahan oleh Allah, di dalam situasi negara kita yang penuh dengan hutang, banyak dengan hutang, huru hara dalam bidang politik, huru hara dalam bidang hukum, huru hara dalam bidang sosial, semuanya itu sumbernya hanya satu saja sebenarnya, yakni mereka yang ada di negara ini, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, semuanya kebanyakannya tidak mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan mengandalkan Allah dalam kehidupan ini, tapi yang mereka andalkan adalah pikiran mereka, otak mereka, usaha mereka, kerja mereka, tapi tidak pernah mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka negara ini masih carut marut dalam segala bidang. Mau program apapun di sana pasti ada kebrengsekan. Maka saudara sekalian, kalau kita kepengin dalam rumah tangga kita baik, dalam negara ini juga baik, masyarakat kita baik, tidak ada jalan lain kecuali kita semuanya yang menjadi penghuni negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Dimulai dengan makan yang halal dan yang baik. Jangan kita makan kecuali makanan itu halal, jangan kita makan kecuali makanan itu adalah baik. Jangan kita minum minuman kecuali minuman itu adalah baik, halal untuk diminum, bukan minuman keras, bukan narkoba, bukan minuman hasil dari mencuri dan sebagainya, bukan makanan dari hasil korupsi. Kemudian yang baik untuk jasad kita, tubuh kita, akal kita, sehingga tidak merusak akal kita. Saudara sekalian, itulah yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Nabi mengatakan seperti ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ini berada dalam genggaman tangannya. Maksudnya demi Allah, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu, kata Nabi, layak dziful luqmatal haram, sungguh dia suka membiasakan meletakkan, memasukkan suapan makanan yang haram fi jaufihi, ke dalam rongga tubuhnya. Ma yutaqabbal minhu arba'ina yauman. Kalau ada seseorang di antara kalian, kata Nabi, memakan makanan satu kali saja makanan, satu suapan saja makanan, apalagi kalau banyak kali suapan, satu suapan saja makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya, kata Nabi, maka Nabi mengatakan ma yutaqabbal minhu arba'ina yauman, tidak diterima dari dia baik doa-doanya maupun amalan ibadahnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Bayangkan saudara, doa kita tidak didengar oleh Allah selama 40 hari hanya gara-gara memakan makanan yang haram cuma satu suap saja. Kemudian Nabi mengatakan wa ayyuma abdin nabatat lahmuhu minas sukht, dan mana saja seseorang hamba Allah, mana saja manusia ini yang nabatalah muhu, tumbuh dagingnya, minas sukht, dari sesuatu yang haram, warriba, dan dari sesuatu yang mengandung riba, fannaru aulabih, maka api neraka lebih patut
kepada daging itu. Artinya saudara, kalau kita memakan makanan yang haram, baik zatnya maupun asal usul dari makanan itu, maka daging yang tumbuh dari makanan itu akan dimakan oleh api neraka dulu. Oleh sebab itu saudara, bertobatlah dari memakan makanan yang haram dan yang minuman yang haram. Perbaikilah makanan kita dan banyak-banyaklah mendekat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, supaya doa kita didengarkan oleh Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.